Kejar-kejaran saat OTT Bupati Rejang Lebong, orang kepercayaan lari lewat gang sempit. Operasi tangkap tangan, OTT, yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, berlangsung layaknya adegan film aksi alias film action. Pengejaran di gang sempit hingga siasat berganti kendaraan mewarnai detik-detik penangkapan orang kepercayaan bupati yang berupaya melarikan diri dari sergapan penyidik. Puncaknya, KPK resmi menetapkan Bupati Rejang Lebong periode 2025-2030, Muhammad Fikri Tobari, dan Kepala Dinas Pupr, Hari Eko Purnomo, HEP, sebagai tersangka kasus dugaan suap ijon proyek infrastruktur senilai 91,13 miliar rupiah. Kronologi, kucing-kucingan, di gang sempit. Pengejaran bermula ketika tim KPK membuntuti Hari Eko Purnomo di kawasan Pantai Panjang, Bengkulu, Rabu, 11 Maret 2026. Saat itu, sang kadis yang bertindak sebagai operator lapangan sedang dibonceng sepeda motor oleh anak buahnya, Santri Gozali, sambil menggendong tas hitam berisi uang tunai. Sadar tengah dibuntuti, Hari mencoba melakukan manuver untuk menghilangkan jejak. Pihak-pihak ini kemudian sempat masuk di beberapa jalan kecil atau gang dan tim juga sempat kehilangan jejak ya, ungkap Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu, 11 Maret 2026. Tak berhenti di situ, Hari kemudian menjalankan siasat untuk mengelabui petugas dengan berganti kendaraan dari sepeda motor ke sebuah mobil. Namun, pelariannya berakhir saat tim KPK kembali menemukan posisinya. 309,2 juta rupiah ditemukan di dalam mobil yang dikendarai Kadis PU, Hari Eko. 357,6 juta rupiah ditemukan di dalam rumah pribadi Hari Eko. 90 juta rupiah ditemukan tersembunyi di bawah meja TV di rumah HSN Dinas PU, Santri Gozali. Konstruksi perkara, ijon demi uang lebaran. Pusaran rasuah ini bermula dari pengaturan plotting rekanan untuk proyek fisik tahun anggaran 2026. Kesepakatan jahat ini dirancang sejak Februari 2026 di rumah dinas Bupati. KPK mengungkap fakta miris bahwa permintaan fee ijon sebesar 10 hingga 15% kepada para kontraktor diduga kuat berkaitan dengan kebutuhan sang Bupati menjelang Hari Raya Lebaran. Fikri bahkan menuliskan inisial rekanan pilihannya pada lembar reka pekerjaan dan mengirimkannya via WhatsApp kepada Hari selaku orang kepercayaannya. Daftar tersangka barang bukti. Setelah memeriksa 13 orang, KPK resmi menahan 5 orang tersangka. 1. Muhammad Fikri Tobari, Bupati Rejang Lebong, penerima. 2. Hari Eko Purnomo, Kadis Pupr, penerima. 3. Irsyad Satria Budiman, PT Statika Mitra Sarana, pemberi. 4. Edi Manggala, CV Manggala Utama, pemberi. 5. Yokius Diantoro, CV Alpakar Abadi, pemberi. Pantauan di lokasi, Rabu, 11 Maret 2026, dini hari, Bupati Fikri keluar dari gedung KPK dengan rompi oranye dan tangan terborgol. Ia memilih bungkam 1000 bahasa sambil menyeret koper besar menuju mobil tahanan, mengakhiri drama pelariannya dari hukum. Kini, sang Bupati dan orang kepercayaannya harus merayakan Lebaran di balik jeruji besi, mempertanggungjawabkan siasat ijon yang berakhir tragis dalam balutan rompi oranye KPK.